wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Kepala SMP Negeri 2 Pesengsu, Ibu Eva Epriani, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf DU dari SMP Negeri 2 Pesengsu yang alhamdulillah sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan nikmat yang alhamdulillahnya kita dapat mengikuti kegiatan kita hari ini. Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang sampai hari ini, dan semoga kita semua yang ada di sini menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pesengsu, yang ketiga pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Opta Septiana, Magister Pendidikan. Berikutnya ada diskusi tanya jawab, doa, dan penutup. Mari kita langsung kepada acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pesengsu yang akan dibawakan oleh Ibu Eva Epriani, Magister Pendidikan. Kepada Ibu Eva kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa berkumpul di ruangan guru SMP Negeri 2 Pesengsu untuk mengikuti diseminasi apa budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Opta Septiana terkait dengan tugas dia sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lahat. Salawat serta salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan syafaatnya, beristiqomah menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, bangga sekali hari ini rasanya bisa mengikuti bersama Bapak Ibu di sini diseminasi budaya positif atau pengimbasan budaya positif terkait dari tugas Ibu Opta sebagai CGP angkatan 11. Menurut saya ini hal yang sangat baik sekali untuk disampaikan oleh Ibu Opta ke rekan guru. Karena apa? Karena budaya positif ini harus kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita. Sudah terlihat dari beberapa tahun terakhir ini bahwa etika dan budaya positif ini mulai agak ditinggalkan. Nah, kemudian harapan saya dari diseminasi ini, kita sebagai guru, tenaga pengajar, tenaga pendidik yang ada di SMP Negeri 2 Pesengsu ini dapat menerapkannya apa-apa yang akan disampaikan oleh Bu Opta nanti ke kelas Bapak Ibu, ke peserta didik Bapak Ibu yang ada sebagai Bapak Ibu sebagai wali kelas maupun Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Ibu Opta nanti bisa terserap dengan baik oleh Bapak Ibu dan bisa dimanfaatkan, diimbaskan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Itu harapan saya. Kenapa ini dianggap penting? Karena budaya positif ini ujung-ujungnya nanti akan bermuara pada profil pelajar Pancasila. Dan banyak sekali manfaatnya dari penyelesaian masalah yang ada dengan anak-anak, penyelesaian permasalahan pembelajaran. Semuanya ini berkaitan dengan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Opta. Dan nanti di sini tolong diikuti dengan seksama oleh Bapak Ibu ya, karena ini memang sangat penting sekali. Terutama ini bagaimana kita mengatasi anak-anak yang bermasalah
di lingkungan belajarnya dengan di kelas kita ataupun permasalahan dengan pihak sekolah, bagaimana cara kita mengatasinya tanpa melakukan tindak-tindak kekerasan ya, seperti itu ya, sehingga anak-anak ini menjadi nyaman dan menyenangkan dalam belajar di lingkungan sekolah kita. Itu harapan kita semuanya ya, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Itu harapan kita semua sebagai pendidik di sini. Itu saja yang kiranya bisa saya sampaikan. Semoga hal-hal yang akan disampaikan Ibu Opta ini bermanfaat bagi kita semua, bagi anak-anak kita, bagi kemajuan sekolah kita SMP Negeri 2 Perseksu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Eva atas sambutannya tadi. Bapak Ibu sekalian, kita langsung ke acara berikutnya, yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Opta Septiana, Magister Pendidikan, yang merupakan calon guru penggerak Kabupaten Lahat Angkatan 11. Kepada Ibu Opta Septiana kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh rekan-rekan guru yang berkenan hadir hari ini untuk mendengarkan saya mengibaskan diseminasi budaya positif yang nanti akan semoga akan melakukan perubahan untuk sekolah kita untuk budaya-budaya positif. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya akan memaparkan materi pada hari ini tentang diseminasi budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengetahui budaya positif itu yang seperti apa, kita sudah pasti mengenal lingkaran ini. Nah, pembelajaran paradigma baru. Lingkaran ini pasti tidak asing lagi di telinga kita sebagai guru, karena ini sudah kita jalankan, yaitu profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Ini yang pasti ada ketika kita melaksanakan paradigma pembelajaran baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Pasti Bapak Ibu sudah sangat tidak asing dengan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti ini, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Ini Bapak Ibu, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ketika kita melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, tujuannya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini sudah tidak asing bagi kita, dan ini merupakan tujuan kita dan juga merupakan visi sekolah kita masing-masing yang diimplementasikan nanti kepada siswa. Nah, ini dia Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana paradigma pendidikan baru, kemudian ada budaya positif dengan tema saya hari ini. Apa sih budaya positif? Sebagai seorang pendidik, kita sebagai pendidik memiliki tujuan Bapak Ibu di sekolah ini. Yang pertama adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Pasti Bapak Ibu inginnya, saya ingin siswa-siswa kami memiliki disiplin diri. Sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Bapak Ibu, ketika kita meminta atau menginginkan anak yang disiplin, tujuan utama adalah mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Ya, Bapak Ibu.
Jadi tujuannya nanti adalah budaya positif yang akan kita lakukan, yang kita implementasikan kepada murid, itu tujuannya adalah ke perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik. Itu tujuan untuk budaya positif. Nah, Bapak Ibu, budaya positif itu tentunya harus juga menggunakan disiplin yang positif. Artinya ada kata-kata positif, Bapak Ibu, bukan lagi disiplin yang negatif. Kita menggunakan kata-kata yang positif. Kita harus mengarahkan siswa kepada hal-hal yang positif. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu pasti sudah tidak asing dengan beliau. Nah, ini beliau mengatakan sejalan dengan Dian Gessen dalam bukunya Reconstructing School Discipline 2001, dia menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya disiplina, yang artinya belajar. Bapak Ibu, berarti disiplin itu adalah bagian dari belajar atau pembelajaran. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama, disiplin, atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Misalnya nih, siswa kita, saya mau murid kami disiplin, tapi siswa kita harus tahu kenapa mereka mengikuti hal yang memang harus didisiplinkan. Nih, mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Jadi ketika mereka melaksanakan disiplin, harus ada motivasi dari dalam dan juga motivasi dari luar. Gimana sih Bu, kira-kira motivasi siswa yang dari dalam dan juga dari luar itu motivasi yang seperti apa sih kira-kira? Seringkali siswa melakukan disiplin, motivasi apa kira-kira Bapak Ibu? Kira-kira apakah ekstrinsik atau intrinsik? Ada motivasi berarti dari luarnya siswa, berarti bukan dari dalam diri. Saya ingin melakukan disiplin, tapi bukan dari dalam sini, berarti tidak ada intrinsiknya. Berarti disiplin yang mereka lakukan masih ekstrinsik. Nah, dari sinilah Bapak Ibu, kita harus memahami motivasi atau disiplin positif. Next. Nih, Bapak Ibu, saya ada pertanyaan pemantik sebelum kita lanjut kepada pemaparan materi selanjutnya. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, nanti saya minta satu orang, kita akan menjawab tentang pertanyaan pemantik ini. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Pasti Bapak Ibu nanti akan paham ketika kita memahami pertanyaan ini, dan kita memahami materi selanjutnya pasti akan bisa menjawab. Yang pertama adalah, sebagai seorang pendidik, apakah perlu hadir di suatu pelatihan? Perlu nggak Bapak Ibu kita hadir di suatu pelatihan kira-kira? Perlu. Nah, kita kan sebagai seorang guru pasti harus mengupgrade diri, mengikuti perkembangan zaman yang nantinya akan kita tuntun kepada siswa sesuai dengan kodrat siswa, sesuai dengan kodrat alamnya, lingkungannya, dan juga zamannya Bapak Ibu. Jadi jangan cuma siswa yang cuma mengikuti zaman. Kita sebagai seorang guru juga harus mengikuti zaman. Maka dari itu kita harus mengikuti suatu pelatihan. Motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Nah, kira-kira yang pertama, apa Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin dilihat dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah yang berprestasi, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda? Atau Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan murid-murid Anda, guru-guru, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan Bapak Ibu dari lingkungan kita, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Bapak Ibu, manakah di antara ketiga ini
motivasi yang kuat mendasari tindakan Bapak Ibu? Kira-kira kita sebagai guru. Pak Yuki, mana motivasi kira-kira kita sebagai seorang guru? Nomor 3. Nomor 3 itu yang bagaimana Pak? Kira-kira. Nih, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yakin Bapak Ibu memiliki motivasi yang ketiga ini? Oke, kita yakin semua ya. Berarti seluruh guru di sini pasti memiliki motivasi yang sebagai pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha bertanggung jawab dan menghargai diri sendiri. Bapak Ibu, kita ini sebagai guru adalah seorang yang memiliki seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso suntodo, ing madyo mangunkarso, tuthuri handayani. Kenapa seperti itu? Kita adalah teladan bagi murid-murid kita. Kita adalah contoh bagi murid kita. Kita adalah sebagai motivasi bagi murid-murid kita. Kalau kita tidak memiliki motivasi seperti ini, artinya murid kita akan mencontoh siapa Bapak Ibu? Kalau kita melakukan pelatihan hanya untuk ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti nanti murid kita juga masih memiliki motivasi yang seperti ini. Tapi masih ada pasti. Saya pun masih juga, saya takut nih kalau tidak datang nanti dimarahin kepala sekolah. Masih ada itu. Tapi Bapak Ibu, yang paling harus ada di diri kita adalah motivasi dari dalam diri kita. Nanti kita akan dicontoh oleh murid. Nanti saya akan menghargai diri saya dengan datang dan menghargai diri saya sendiri. Nah Bapak Ibu, ini ada 3 motivasi manusia yang tadi sesuai dengan pertanyaan pemantik saya. Ini ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nih, pasti Bapak Ibu masih bertemu dengan murid yang seperti ini. Pasti ya, murid-murid kita pasti mereka melakukan disiplin. Motivasi utamanya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pokoknya hari Senin ini saya mau menggunakan atribut yang lengkap. Kalau saya tidak menggunakan topi, nanti saya dimarahin oleh Mem Ane. Masih ada tidak seperti itu Bapak Ibu? Kira-kira masih ya? Yang kedua, nih, motivasi terendah. Sebenarnya Bapak Ibu, ketika siswa kita masih memiliki motivasi sebagai ini, berarti ini adalah motivasi yang paling rendah dari murid kita dan termasuk diri kita. Kalau kita dalam disiplin, kita hanya takut kepada hukuman atau menghindari ketidaknyamanan dari seseorang, artinya kita masih memiliki motivasi yang paling rendah. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ini masih ada Bu, kadang-kadang di hati kita sebagai sebagai seorang guru. Siswa kita juga seperti ini. Masih ada motivasi yang naik Bu. Ini sudah naik level dari motivasi yang pertama. Dia sudah mendapatkan imbalan. Pokoknya saya harus menjadi guru yang teladan, harus menjadi guru yang berpusat pada murid, harus menjadi guru yang memiliki media yang bermacam-macam. Tapi tujuan motivasinya bukan untuk diri sendiri, bukan dari diri kita. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah. Wah, Ibu Okta hebat sekali ya, keren nih guru seperti ini nih, harus dicontoh Bapak Ibu. Nah, itu masih meminta imbalan dan penghargaan. Bapak Ibu, kita harus naik level motivasi yang 3, yang seperti Bapak Yungki sebutkan tadi, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Artinya yang 3 ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi ini membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, sesuai dengan tema kita adalah budaya positif. Motivasi yang ketiga ini berperilaku bersifat internal dan eksternal. Kira-kira Bapak Ibu, yang pertama ini internal atau eksternal? Eksternal. Eksternal. Karena
dari luar, masih dari wong lain. Aku takut pokoknya aku udah galak buang sampah sembarangan, kakek ibu Opta marah. Berarti motivasinya masih dari ibu Opta, bukan dari diri sendiri. Sama Bu, seperti yang kedua, mendapatkan penghargaan ataupun imbalan. Pokoknya nanti saya harus bersikap baik di depan ibu Opta dalam kelas. Nanti ibu Opta pasti deh ngasih aku penghargaan. Wah, bagus ya anak ini. Nah, berarti Bu masih dari eksternal, Bu. Yang ketiga, ini sudah masuk kepada ranah motivasi paling tinggi Bapak Ibu sebagai guru dan juga murid sebagai murid kita. Karena dia sudah naik kepada bersifat internal dan eksternal, dalam diri dia, di luar diri dia. Kelas kita pasti ada yang namanya konflik ya. Nggak mungkin dalam satu kelas itu aman, tentram selama 1 tahun. Tidak mungkin. Tapi kita berdoa aja semoga tidak ada konflik. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya keyakinan kelas ini, kita nanti akan memecahkan sebuah konflik dalam kelas tanpa kita membawa embel-embel peraturan. Kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Karena peraturan Bapak Ibu biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang melaksanakan. Biasanya tiba-tiba di dalam kelas sudah ada terpampang kertas peraturan kelas tanpa kita bertanya kepada murid, tanpa kita meminta murid untuk membuat sebuah keyakinan. Bapak Ibu, kalau keyakinan anak-anak hari ini kita membuat sebuah keyakinan. Apa yang anak-anak mau di dalam kelas kita? Apa yang anak-anak yakini untuk kelas kita? Bapak Ibu, itu sudah kita lakukan. Alhamdulillah untuk SMP 2 Peseksu sudah dilaksanakan, dan di dalam kelas itu sudah ada keyakinan yang dibuat oleh 2 arah dan beberapa arah. Bukan tiba-tiba ujuk-ujuk dia ada tertempel di dalam kelas. Tidak boleh membuang sampah di sebarang tempat. Kira-kira itu peraturan atau keyakinan Ibu-ibu? Peraturan. Karena ujuk-ujuk dia ada. Bukan kita meminta kepada siswa untuk menyepakati bersama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah contoh yang kemarin saya lakukan. Ini adalah bagian dari budaya positif. Nih Ibu, Bapak, ini kita lakukan ketika di awal pembelajaran supaya nanti kita akan menghindari sebuah konflik di dalam kelas. Artinya kita sudah menyepakati kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, anak-anak nanti Bapak Ibu, saya punya tahapan-tahapan kita membuat sebuah keyakinan kelas. Yang pertama adalah kita menggunakan kertas yang menarik. Menarik nih. Kalau Bapak Ibu menggunakan kertas putih biasa, ini tidak menarik bagi anak-anak. Nggak seru deh. Pasti anak-anak itu suka yang warna-warni, menyenangkan, sesuatu yang nyaman dalam kelas. Bawalah hal-hal yang menarik. Anak-anak, ini apa? Ibu punya kertas berwarna-warni. Ibu untuk apa? Nanti kita akan membuat sebuah keyakinan yang nanti kita lakukan bersama. Seperti itu. Nah, nanti diminta anak-anak seperti ini contohnya, membuat 1 atau lebih keyakinan yang mereka yakini di dalam kelas. Bapak Ibu bukan hanya wali kelas ya, tapi setiap pelajaran boleh membuat sebuah keyakinan. Contohnya nih, misalnya apa ya yang kamu yakini ketika dalam kelas? Dulu tidak boleh berbicara ketika guru sedang menjelaskan. Nah, itu bagian dari keyakinan. Nanti Bapak Ibu, kata tidak kita hilangkan. Karena di dalam budaya positif tidak ada kata tidak. Kenapa? Positif, tidak ada negatif. Berarti ketika siswa menuliskan kata tidak boleh membuang sampah, kita buat kata-kata buanglah sampah pada tempatnya. Nanti ketika murid menempelkan keyakinan mereka, kita buat lagi, kita simpulkan lagi dengan kalimat-kalimat yang positif, dengan tidak menggunakan kalimat negatif. Artinya kita simpulkan kembali. Misalnya Bapak Ibu, tidak boleh Bu berbicara di depan guru ketika guru menjelaskan. Kita ganti, menghormati yang lebih tua. Kalimat-kalimat itu kita ambil dengan kalimat-kalimat yang positif. Makanya kita harus menggunakan tadi budaya positif. Kita mulai menggunakan budaya positif di dalam kelas. Seperti itu Bapak Ibu.
Nah, kemudian setelah kita simpulkan, kita ambil nilai-nilai kebajikannya. Ada nilai-nilai universal yang di dalamnya. Bapak Ibu, pasti di setiap kelas ada nilai universal atau nilai-nilai kebajikan. Profil pelajaran Pancasila itu bagian dari nilai universal. Menghormati, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, dan lain sebagainya itu bagian dari nilai-nilai universal. Seperti tadi, misalnya piket kelas Bu, itu bagian dari gotong royong. Misalnya menggunakan, Bu, kita harus menggunakan pakaian yang rapi dan lengkap, bagian dari nilai universal yang disiplin. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kita bisa membuat sebuah keyakinan, kemudian kita simpulkan dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang universal. Itu untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan di dalam kelasnya masing-masing, yang nantinya akan menghindari sebuah konflik. Kenapa menghindari sebuah konflik? Karena sudah kita ada letakkan, anak-anak lakukan seperti ini. Kan kita harus melakukannya sama-sama. Kita harus lakukan apa yang kita sudah yakini. Seperti itu. Kenapa kamu buang sampah sembarangan? Kan sudah kita buat di awal pembelajaran. Nanti itu adalah kalimat-kalimat yang akan kita gunakan untuk menghindari sebuah konflik. Seperti itu. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kita buat tadi, misalnya kita sepakati, kita simpulkan, kemudian kita buat dalam bentuk yang menarik, buat poster yang menarik di dalam kelas, membuat keyakinan kelas 7 SMP Negeri 2 Seksu. Yang pertama kita ambil tadi ada nilai universalnya Bu, pucuknya tuh. Nah, kita buat yang pertama adalah menghukum guru. Menghukum apa ini? Kok menghukum guru? mendengarkan guru dan teman yang sedang berbicara. Itu tadi kalimatnya atau keyakinannya, kemudian di atasnya ada nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke materi selanjutnya, masih ada beberapa materi. Sebelumnya kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kita minta untuk semuanya berdiri dulu, kita melakukan ice breaking. Silakan kembali lagi. Wah, kita sudah penyegaran ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan kembali lagi. Kalau tadi sudah penyegaran, otomatis semuanya sudah kembali segar untuk mendengarkan materi kita selanjutnya. Baik Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah memahami ataupun saya sudah memaparkan tentang keyakinan kelas, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Saya punya pertanyaan pemantik. Itu pertama adalah Ibu Ambar guru kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya.
Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Baik Bapak Ibu, untuk sebelum kita menjawab pertanyaan pemantik tadi, sebelum kita memarahi siswa, Bapak Ibu jangan langsung dimarahi Doninya. Karena kita sebagai manusia ada 5 kebutuhan dasar hidup. Doni melakukan hal tersebut pasti memiliki alasan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, Bapak Ibu. Nah, untuk Doni, kebutuhan bertahan hidupnya adalah bersifat kesehatan, rumah, dan makanan. Seorang murid, seorang manusia melakukan segala sesuatu pasti ada alasannya yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Nih, sama dengan Doni, kita harus memahami dulu apakah memang Doni ini tidak sarapan sehingga dia mempertahankan kehidupan bertahan hidupnya. Saya harus mengambil dan merampas makanan temannya karena dia butuh makan. Mungkin salah satunya ini, Bu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk disayangi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi. Kebutuhan ini memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Bapak Ibu, mungkin karena setiap hari Doni ini meminta paksa makanan temannya, salah satunya adalah minta diperhatikan. Minta diperhatikan oleh guru, minta diperhatikan oleh teman-temannya. Dengan cara itu teman-temannya akan marah, teman-temannya akan memperhatikan dia, dan gurunya akan menasehati dia. Otomatis salah satunya adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Bapak Ibu, kita sebagai manusia ada kebutuhan penguasaan. Sayalah yang berkuasa. Nah, mungkin penguasaan ini merupakan, baik Bapak Ibu, ini adalah tadi kita 5 kebutuhan dasar. Kalau tadi sebagai penguasaan, kita kebutuhan untuk bebas. Kebutuhan dalam kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Mungkin si Doni ini merasa bahwa saya bisa bebas untuk meminta makanan siapapun. Dan kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Salah satu motivasinya adalah mencari kesenangan, ya, untuk Doni. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu 5 kebutuhan murid, kita juga tahu dalam disiplin positif, budaya positif, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. 5 posisi kontrol ini adalah program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Jason dengan pendekatan restitusi. Berikut 5 posisi kontrolnya. Kita sering menjadi apa di sekolah? Penghukumkah? Temankah? Atau sebagai pembuat bersalah-bersalahkah? Atau bisa menjadi pemantau? Sebenarnya sebagai seorang guru kita menjadi kelima-limanya. Yang pertama adalah kita lihat dulu Bapak Ibu. Tapi nanti kita akan lihat yang mana sih posisi yang baik untuk saya. Yang pertama adalah menjadi seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Bapak Ibu contohnya nih, tidak membuat tugas. Doni, siapa lagi namanya misalnya? Rakib, berdiri di depan. Kamu tidak membuat tugas. Itu kita sebagai posisi kontrol apa? Kira-kira pembuat merasa bersalah atau penghukum? Penghukum, Bu. Karena kita menggunakan tenaganya untuk di depan. Berdiri ke depan kelas, angkat kaki 1. Tapi ini bisa kita lakukan karena sesuai
sesuai dengan kodrat alam kita, lingkungan kita. Ini yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Misalnya contoh Bapak Ibu, sering tidak kita membuat seperti ini. Tolong nak, pakaiannya dirapikan, nanti dimarahi kepala sekolah. Ada, kita sering seperti itu. Nah itu Bapak Ibu, kita pembuat merasa bersalah. Tolong nak kerjakan PR-nya, nanti dimarahin wali kelas. Itu merasa bersalah. Nah, kemudian ada teman. Guru posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Tapi Bu, ketika kita menjadi posisi kontrol sebagai seorang teman, ada sisi positif, ada sisi negatif. Ketika terlalu dekat, ada posisi negatifnya. Ketika kita juga tidak dekat, ada bagaimana negatifnya. Jadi ketika menjadi teman, ini ada posisinya. Kemudian ada pemantau, berusaha mengawasi pada saat kita kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang pemantau, menjalani posisi sebagai pemantau. Pemantau itu kita mengawasi dari jauh, bertanya. Kenapa sih dia tadi bertanya kepada teman? Itu pemantau, Bu. Bukan langsung menghukum. Kenapa apa yang dilakukan oleh anak itu tadi dalam kelas? Itu pemantau. Itu kita lakukan juga. Dan terakhir, yang ini adalah posisi yang paling baik ketika kita menjadi seorang guru, adalah sebagai seorang manajer. Posisi ini kita guru, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nanti kita panggil, kita tanya masalahnya apa, bagaimana keyakinannya, adakah solusi. Dia yang akan menjawab, bukan kita yang memberikan konsekuensi ataupun hukuman. Ini posisi yang paling baik sebagai seorang guru. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah segitiga. Ketika kita tahu posisi kontrol, kita jalankan bagaimana dengan posisi kontrol tadi, dengan segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Ini ada segitiga yang di bawahnya adalah yang pertama, kita harus menstabilkan identitas anak. Anak yang berkonflik kita panggil, kemudian kita tanya. Pertanyaannya adalah dengan menstabilkan identitas. Contohnya ada kata-kata damatona, gak apa-apa, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Itu bikin hati anak adem dulu. Oh, saya gak dimarahin. Itu stabilkan dulu emosi dan identitas anak. Yang kedua adalah kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan itu. Itu stabilkan dulu, jangan langsung tiba-tiba ditanyain panjang lebar. Stabilkan dulu identitasnya. Kemudian lakukan tindakan validasi. Nah, pertanyaannya, kamu tentu punya alasan melakukan hal itu. Kita tanya. Dia jawab, Bu, tadi saya melempar sampah kepada teman saya. Kita tanya dengan tindakan validasi yang salah. Kamu tentu punya alasan melakukan itu. Apakah cara yang lebih efektif agar untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan terakhir adalah mendapatkan keyakinan. Kembali Bu, kita tadi punya keyakinan kelas. Kita balikin lagi dengan apa yang telah kita buat. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Misalnya tadi saya melempar sampah, Bu. Berarti kan kita sudah sepakati untuk membuang sampah pada tempatnya. Nanti dia akan menjawab, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah menyanyikan keyakinan. Dan ini dia bentuk langkah-langkahnya, menstabilkan identitas, validasi yang salah, menanyakan keyakinan. Bu, ini dia contohnya menstabilkan identitas. Contohnya ada kata-kata damatona, gak apa-apa, setiap orang pasti melakukan kesalahan.
Itu bikin hati anak adem dulu. Oh, saya nggak dimarahin. Itu stabilkan dulu emosi dan identitas anak. Yang kedua adalah kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan itu. Itu stabilkan dulu, jangan langsung tiba-tiba ditanyain panjang lebar. Stabilkan dulu identitasnya. Kemudian lakukan tindakan validasi. Nah, pertanyaannya, kamu tentu punya alasan melakukan hal itu. Kita tanya, dia jawab, Bu, tadi saya melempar sampah kepada teman saya. Kita tanya dengan tindakan validasi yang salah. Kamu tentu punya alasan melakukan itu. Apakah cara yang lebih efektif agar untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan terakhir adalah mendapatkan keyakinan. Kembali Bu, kita tadi punya keyakinan kelas. Kita balikin lagi dengan apa yang telah kita buat. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Misalnya tadi saya melempar sampah Bu, berarti kan kita sudah sepakati untuk membuang sampah pada tempatnya. Nanti dia akan menjawab, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah menyanyikan keyakinan. Dan ini dia bentuk langkah-langkahnya, menstabilkan identitas, validasi yang salah, menanyakan keyakinan. Bu, ini dia contohnya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bagian dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan jadi orang yang sukses. Kita stabilkan dulu identitasnya. Bukan anak yang gagal Bu melakukan kesalahan. Ya, kita sukseskan dulu, nanti dia akan berubah. Seperti itu. Misalnya nih, tadi tidak menggunakan pakaian yang lengkap. Bukan cuma kamu loh yang melakukan itu, anaknya jadi stabil identitasnya. Kemudian, kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal, Bu. Kalau tidak kita stabilkan, dia akan tetap gagal. Anak itu akan melakukan hal yang seperti itu, tidak ada perubahan di hatinya. Nah, kemudian contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Bu, salah itu bagian dari pembelajaran. Saya melakukan ini salah, tidak baik, belajar, nanti akan saya berubah. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita bilang gak apa-apa, tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Saya juga pernah tidur dalam kelas seperti kamu. Jadi stabil, oh bukan saya sendiri yang melakukannya. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Sebenarnya Bu, kalau kita ngomong kayak seperti itu, anak akan merasa, oh saya salah sekali ya. Nah ini, kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Tanyakan Bu, validasi tindakan yang salah dia seperti apa. Dan terakhir, kita punya kembalikan kepada yang pertama, keyakinan kelas. Ketika identitas sukses telah tercapai, tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaannya adalah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nanti dia akan menjawab sendiri, memberikan solusi sendiri, bukan kita yang memberikan solusi. Pokoknya ya, besok pokoknya kamu harus menggunakan kostum yang lengkap. Itu kita. Berarti kita membuat keyakinan sendiri. Biarkan dia. Pokoknya Bu, solusinya saya akan minta maaf, kemudian saya akan menggunakan pakaian yang rapi dan tidak akan mengulangi lagi. Sampai kita mendengar kalimat itu dari siswa. Itu segitiga restitusi. Bapak Ibu, itu dia tadi
budaya positif dari beberapa tahapan-tahapan. Saya punya contoh untuk budaya positif. Waktunya masuk kembali. Kita lihat kasus 1, Bapak Ibu. Rokib tidak mengikuti pelajaran dan mengajak temannya pergi ke kantin pada jam pelajaran. Ini dia. Nih, pergi pada saat jam pelajaran bersama temannya. Bahkan dengan santainya ngobrol di kantin. Rokib, kamu sudah atau belum PR-nya? Belum, susah. Enggak ya, kita nggak usah belajar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian ketika guru masuk di jam pelajaran seni rupa, guru menanyakan kehadiran siswa. Alhamdulillah kalau hari ini semuanya baik. Baik, hari ini sebelum kita mulai belajar dan Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, Ibu mau ngecek dulu data kehadirannya ya. Di sini tulisannya hadir semua. Di jam pelajaran semua hadir semua. Untuk pelajaran Ibu apakah hadir semua? Tidak. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Sama Asep. Sama Asep. Oh, ini ya? Ini ya? Ini ada tasnya tapi orangnya tidak ada. Kira-kira mana mereka? Kamu sudah dapat menyadari kekeliruanmu. Lalu, apakah kamu dapat menerima konsekuensinya? Saya akan menerima semua konsekuensinya, Bu. Baiklah, Ibu berharap kejadian ini tidak akan terulang lagi. Kamu akan memperbaiki diri dan kamu akan semakin termotivasi belajar. Terima kasih, Bu. Oke, silakan kembali ke kelas dan melanjutkan pelajaran kamu hari ini. Baik Ibu, itu tadi contoh satu kasus saja. Tadi sudah kita lakukan 3 tahapan restitusi, menstabilkan identitas, validasi, dan juga menanyakan keyakinan yang telah kita buat. Itu dia Bu tadi contohnya, dan juga kita sudah memahami dan sudah saya paparkan tentang budaya positif hari ini. Ada keyakinan kelas, segitiga restitusi, kemudian 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya kita akan kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih banyak Ibu Okta Septiana Magister Pendidikan yang telah memberikan materi yang luar biasa kepada kita mengenai diseminasi budaya positif. Bapak Ibu hadirin semuanya, berikan tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Okta Septiana. Alhamdulillah ya. Nah, untuk acara berikutnya kita langsung saja ke diskusi dan tanya jawab ya. Bagi para guru, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang ingin bertanya, kami persilakan bagi yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ingin bertanya. Oke, Pak Yungki. Ya, silakan Pak Yungki. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Okta tentang 5 kontrol seorang guru dalam proses pembelajaran di kelas. Dengan sangat baik penyampaiannya, materinya juga sangat menarik. Tapi kami pengen belajar kayak untuk tentang membuat kanvas ini, Bofta. Boleh, Bofta? Oke, terima kasih. Tentang kita sebagai seorang guru itu ada 5 kontrol tadi ya. Tentang penghukum, tentang manajer, tentang apalagi tadi teman, pemantau dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah seorang guru harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer
dalam proses pembelajaran di kelas ataupun dalam lingkungan sekolah, khususnya SMP Negeri 2 ini, Ibu Okta. Terima kasih, semoga ada penjelasan yang dapat kami terima dengan baik sehingga kami dapat pengimbasan, dapat menerapkannya di dalam kelas maupun di sekolah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yogi, monggo silakan dijawab pertanyaannya. Baik Bapak Yuki, tadi ada 5 posisi kontrol. Tapi apakah bisa kita lakukan posisi manajer di SMP Negeri 2 Pesan Susu? Tentunya bisa Pak. Bahkan posisi manajer ini adalah posisi yang paling baik sebagai seorang guru. Yang pertama adalah kita akan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Tapi tanggung jawab perilaku itu bukan dari kita. Bukan kita berikan konsekuensi, silakan mereka memberikan konsekuensi ataupun solusi sendiri. Mereka menyebutkan kepada kita konsekuensi dari konflik yang telah mereka lakukan. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Misalnya nih tadi Pak, si Rocky bermasalah. Dia temukan solusi. Bagaimana kalau seperti ini Bu, saya meminjam catatan teman. Kita temukan juga solusinya. Baik Rocky, itu adalah solusi yang paling baik. Kamu akan menulis, kemudian kamu mencatat, dan juga kamu akan belajar tentang materi yang ketinggalan. Itu hal yang paling baik. Kemudian yang terakhir adalah dia akan memberikan solusi sendiri yang tadi. Kita tidak akan menghukum, tidak akan menghardik siswa. Dia berikan solusi, dia berikan konsekuensinya sendiri. Kamu mau apa? Kamu konsekuensinya apa? Siap tidak kalau konsekuensinya seperti ini? Jadi biarkanlah murid mempertanggungjawabkan sendiri, mencari solusi dan kita simpulkan solusi itu. Itu yang pada 5 posisi kontrol yang paling baik adalah sebagai seorang manajer. Tapi Bapak, kita bisa menjadi kelima-limanya. Tidak harus menjadi manajer saja. Karena Pak, kita harus melihat dari lingkungan. Apakah bisa posisi ini di SMP 2? Ataukah bisa sebagai teman? Jadi kita sebagai seorang guru bisa melakukan kelima posisi kontrol ini. Seperti itu. Baik, Pak Yongki, apakah sudah jelas dengan jawaban dari Ibu Okta? Jelas. Oke, alhamdulillah. Untuk berikutnya kami persilakan kembali bagi para hadirin yang ingin bertanya. Pertanyaan berikutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Ibu Rice. Ibu Rice Francisca, monggo Bu Rice. Satu pertanyaan Bu Okta. Tadi sudah dijelaskan materi tentang budaya positif. Ya, sudah dijelaskan tentang budaya positif, bagaimana guru itu harus mempunyai 5 kontrol, ya. Yang saya ingin tanyakan di sini, bagaimana jika tujuan tentang budaya positif itu telah kita rencanakan, masih melakukan hal yang seperti itu, konflik yang seperti itu. Bapak Ibu, tidak ada murid yang gagal. Tidak ada kegagalan, bukan tujuan pembelajaran kita yang gagal. Hanya saja kita perlu kembali memotivasi diri untuk bagaimana caranya, menemukan caranya murid tersebut merubah dirinya menjadi lebih baik. Kita sebagai guru itu Bapak Ibu, tugasnya bukan memberikan ilmu, tapi menuntun. Ketika tuntunan kita gagal, bagaimana caranya kita kembali memotivasi, menuntun kembali ke arah yang benar. Itu tujuan kita. Kita gak usah muluk-muluk Bapak Ibu. Anak ini harus pinter matematika. Enggak. Salah.
Kita seorang guru bukan seperti itu. Tugas kita hanya menuntun siswa yang nantinya akan menemukan kebahagiaan, Bu. Dosa panjang. Nah, pokoknya aku harus pintar seperti ini. Kalau nggak, saya gagal menjadi seorang guru. Tidak. Nanti kita akan motivasi diri kita lagi, melakukan lagi mungkin posisi kontrol yang tepat, segitiga restitusi dilaksanakan. Kalau masih belum bisa kita lakukan, kita minta kepada atasan. Kita punya seseorang yang akan menaungi. Bu, saya sudah melakukan tindakan restitusi, saya sudah melakukan 5 posisi kontrol, namun masih ada konflik. Bisakah Ibu membantu saya? Jadi kita minta untuk berkolaborasi dengan teman-teman dan juga berkolaborasi dengan kepala sekolah. Seperti itu Bu Rice ya. Baik, terima kasih banyak Bu Okta atas jawaban dari pertanyaan Ibu Rachel tadi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi Bapak dan Ibu semuanya? Oke, cukup ya. Alhamdulillah ya. Tadi sudah pemaparan materi telah disampaikan oleh Ibu Okta Septiana dengan sangat menarik gitu ya. Dengan materinya sangat bagus sekali dan cara penyampaiannya juga sangat bagus sekali, yang membuat kita insya Allah akan termotivasi untuk menjadi guru yang jauh lebih baik lagi dalam mendidik anak murid kita. Oke, amin ya robbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu, kita ke acara berikutnya, yaitu doa. Doa ini akan dikhalifahi oleh Bapak Yungki Akbar SPD. Untuk berkahnya acara kita kali ini, kita mohonkan kepada Bapak Yungki Akbar untuk memimpin doa kita. Silakan Pak Yungki. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup, semoga apa yang disampaikan oleh Bu Okta dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk ke depan untuk ICP 2 ini. Marilah menutup pada pengimbasan diseminasi budaya positif. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ufirli zunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini kami berkumpul di ruangan ini dengan materi pengimbasan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Okta, calon guru penggerak angkatan ke-11. Semoga apa yang disampaikan semoga menjadi barokah dan amanah untuk dia, ya Allah. Ya Allah, berilah kami kelancaran, kemudahan dalam pengimbasan budaya positif di sekolah ini, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ibu bapak kami, para pemimpin kami, guru-guru kami, dan siswa kami semua yang baik disengaja maupun tidak sengaja, ya Allah. Ya Allah, ampun, ya Allah,
kabulkanlah doa dan harapan kami semua ini. Semoga usaha kami mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arina batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Tutup dulu. Baik Bapak Ibu semuanya, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah semua rangkaian acara kita pada kegiatan hari ini, dan semoga apa yang telah disampaikan dan diberikan oleh Ibu Okta dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata kami akhiri, selaku pembawa acara saya mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Akhir kata kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.